Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rada, hari ini bagaimana keadaannya? Baik. Baik, bagus ya. Sehat? Ya. Sehat. Oke, alhamdulillah. Nah, baik, untuk pembelajaran siang hari ini kita akan kembali mengulang tentang fungsi-fungsi dari simbol jalur evakuasi, titik kumpul, dan sirine. Oke, bagus sekali. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa mulai. Amin. Baik, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat ya. Nah, kita mulai dari ini. Rada, kita kembali mengulang ya. Yang ini Rada masih ingat apa nama simbolnya? Titik Kumpul. Benar sekali, ini namanya simbol titik kumpul. Apa fungsi dari simbol titik kumpul, Rada? Untuk tempat orang berkumpul. Jadi fungsi dari titik kumpul ini untuk orang berkumpul saat ada keadaan darurat atau bahaya. Apa contoh dari keadaan darurat atau bahayanya? Gempa bumi, benar sekali. Ada lagi? Tsunami. Iya, kebakaran. Oke, benar sekali ya. Nah, oke. Nah, kalau sekarang yang ini, Rada masih ingat nggak ini apa namanya? Jalur evakuasi. Apa fungsi dari simbol jalur evakuasi? Benar sekali. Fungsi dari simbol jalur evakuasi untuk memberikan arah apa? Arah atau petunjuk saat ada keadaan bahaya atau ada keadaan darurat. Di dalam simbol jalur evakuasi terdapat panah. Betul sekali, panah. Apa fungsi panahnya? Petunjuk arah ya. Jadi kalau misalnya ini ada simbol jalur evakuasinya, panahnya menunjukkan ke arah sini, berarti kemana kita harus menyelamatkan diri? Oke, benar sekali ya. Nah, yang terakhir ini apa namanya ini? Sirine. Masih ingat Rada bunyi sirine? Masih. Gimana bunyinya? Panjang dan keras. Benar sekali, bunyi sirine ini keras dan panjang. Apa fungsi bunyi sirine? Untuk memberitahu semua orang saat ada keadaan bahaya atau darurat. Oke. Nah, sekarang ini ada beberapa tulisan dari simbol-simbolnya. Ada jalur evakuasi, titik kumpul, dan sirine. Dan juga ini ada gambar-gambar dari simbolnya. Ada sirine, jalur evakuasi, dan titik kumpul. Dan ini juga ada fungsi-fungsinya. Nah, sekarang kita mencocokkan tulisan dan fungsi-fungsinya ya. Nah, sekarang coba Rada cocokkan antara simbolnya dan fungsi-fungsinya. Oke, yang pertama ini apa nama simbolnya? Titik kumpul. Oke, titik kumpul. Mana tulisan titik kumpul? Nih. Oke, dipin dulu. Nah, sekarang kita cari fungsi dari titik kumpul. Nih. Oke, pin lagi. Oke,
Itu yang fungsi pertama. Sekarang yang kedua coba cari. Oke, dipin dulu. Oke, itu fungsi yang kedua. Masih ada lagi enggak? Masih. Sih. Oke, pin lagi. Udah? Masih ada? Itu apa bacanya? Iya. Ikuti arah panah yang evakuasi. Oh, itu berarti kalau ada arah panah berarti itu fungsi dari jalur. Evakuasi. Oke, sekarang yang titik kumpul sudah selesai. Kalau misalnya yang ini apa namanya? Sirine. Sirine. Sekarang cari tulisan sirine. Tulisannya dulu. Oke, itu. Pin dulu. Oke, sekarang fungsi sirine. Oke, pin lagi. Oke, cari lagi fungsi yang kedua, fungsi sirine. Tadi fungsi sirine itu untuk memberitahu semua orang kalau misalnya ada keadaan darurat. Oke, pin lagi. Oke. Oke, sudah lagi nggak? Ada ini? Apa itu bacanya? Nah, jadi udah selesai yang titik kumpul sama yang sirine. Sekarang yang terakhir. Yang ini apa namanya? Jalur evakuasi. Jalur evakuasi. Sekarang cari tulisan dari simbol jalur evakuasi. Jalur evakuasi bisa. Oke. Sekarang cari fungsi dari simbol jalur evakuasi. Oke, fungsi yang pertama. Dipin dulu. Sekarang yang kedua, fungsi dari simbol jalur evakuasi. Oke, pin lagi. Oke, yang ketiga, pin lagi. Iya, yang terakhir. Oke, dipin. Oke, bagus sekali. Sudah selesai ya semuanya untuk ketiga-tiganya. Rada sudah mencocokkan simbol dan fungsi dari simbol jalur evakuasi, sirine, dan titik kumpul. Rada masih ingat fungsi-fungsinya apa aja? Masih, oke. Coba kalau jalur evakuasi, apa fungsi yang pertamanya? Iya. Ya. Digunakan untuk menentukan arah
atau jalan yang harus dilalui ketika terjadi keadaan darurat atau ya. bahaya. Jadi fungsi pertama dari simbol jalur evakuasi itu digunakan untuk menunjukkan arah atau jalan yang harus dilalui ketika terjadi keadaan darurat atau bahaya. Jadi kalau misalnya ada keadaan darurat atau bahaya, kita harus mengikuti simbol jalur evakuasi. Nah, apa fungsi yang keduanya? Ikuti arah panah pada jalur evakuasi sampai keluar dari bangunan atau mencapai titik kumpul. Oke. Saat ada keadaan darurat atau bahaya, kita membahas tentang fungsi dari simbol jalur evakuasi. Nah, oke, sekarang fungsi yang ketiga dari simbol jalur evakuasi apa? Membantu kita menemukan jalan evakuasi dengan cepat dan aman, menjauhi sumber bahaya. Oke, fungsi yang ketiga dari simbol jalur evakuasi itu untuk membantu kita menemukan jalan keluar dengan cepat dan aman untuk segera menjauhi sumber bahaya. Nah, makanya ini ada simbol jalur evakuasi supaya untuk memudahkan kita menjauhi sumber bahaya dan cepat untuk menemukan arah keluar saat terjadi keadaan darurat atau keadaan bahaya. Kalau misalnya yang terakhir apa fungsi dari simbol jalur evakuasi? Biasa terdapat tanda panah yang mengarah ke pintu keluar atau tempat yang lebih aman. Ya, dalam simbol jalur evakuasi biasanya terdapat tanda panah yang mengarah ke pintu keluar atau ke tempat yang lebih aman. Oke. Tanda panahnya tadi yang ini tanda panahnya. Jadi kalau misalnya kita sedang dalam keadaan darurat atau bahaya, kita pertama yang harus kita lakukan adalah mencari simbol jalur evakuasi dan kita mengikuti arah panah sampai kita menemukan sampai kita keluar dari bangunan atau sampai kita menemukan titik kumpul. Oke. Yang kedua sekarang sirine. Ini namanya sirine. Oke. Nah, coba baca yang pertama, fungsi sirine. Bunyi sirine biasanya keras dan panjang untuk memberitahu semua orang. Oke, bunyi sirine biasanya keras dan panjang untuk memberitahu semua orang. Rada masih ingat kan bunyi sirine seperti apa? Ya, masih. Oke, bunyinya keras dan panjang. Nah, pernah Rada dengar bunyi sirine? Kan? Oke, yang kedua lagi apa? Fungsi dari sirine. Dengarkan instruksi dari guru, petugas atau orang dewasa di sekitar kita. Oke, setelah kita mendengarkan bunyi sirine, kita harus mendengarkan instruksi atau arahan dari petugas atau orang dewasa di sekitar kita. Nih misalnya Rada lagi main-main, misalnya lagi studi tour misalnya ke museum atau kemana gitu, terus tiba-tiba bunyi sirine. Nah,
Kalau misalnya Rada mendengar bunyi sirine, Rada yang pertama kali harus dilakukan adalah Rada harus segera waspada dan bersiap untuk menyelamatkan diri. Nah, setelah itu Rada juga harus mendengarkan instruksi atau arahan dari petugas atau guru. Nah, pada saat keadaan darurat, pasti nanti petugas atau guru memberikan arahan kemana kita harus mengevakuasi diri ya. Oke, sekarang fungsi yang ketiga dari sirine. Bunyi sirine membantu kita supaya cepat bersiap dan menjaga keselamatan. Oke, bunyi sirine ini fungsinya membantu kita untuk supaya cepat bersiap. Oke, bersiap Dan menjaga. bersiap dan menjaga keselamatan diri. Nah, jadi kita kalau misalnya mendengar bunyi sirine nih, kita harus bersiap-siap. Misalnya kayak yang tadi kakak contohin, misalnya Rada lagi di museum nih. Nah, Rada bersiap-siapnya Rada bawa barang-barang berharga yang penting aja. Nah, habis itu habis mempersiapkan diri, Rada yang kedua itu harus mendengarkan instruksi atau arahan dari guru atau petugas. Oke, sekarang yang terakhir, yang keempat. Saat mendengar bunyi sirine, kita harus segera waspada dan tenang. Walaupun dalam keadaan darurat, kita nggak boleh panik ya. Kita harus tetap tenang, tapi kita juga harus tetap bersiap untuk menyelamatkan diri. Karena kalau misalnya kita panik dalam keadaan darurat, nah nanti kita bisa berpotensi celaka. Nah, coba Rada bayangin, misalnya Rada tadi lagi jalan-jalan Rada di museum. Nah, bunyi sirine, semua orang panik, orang berlari-lari semuanya. Nanti kan bisa satu sama lain kena kan. Nah, nanti ada yang jatuh, ada yang terluka. Nah, makanya itu kalau dalam keadaan darurat kita harus tetap tenang, tidak boleh panik ya. Nah, yang terakhir sekarang apa? Sirine. Fungsi dari sirine sebagai peringatan bahwa terjadi keadaan darurat atau bahaya. Oke, fungsi sirine yang terakhir digunakan sebagai peringatan bahwa terjadi keadaan darurat atau bahaya. Oke, jadi apa fungsi sirine, Rada? Untuk memberitahu kalau misalnya ada keadaan darurat atau bahaya. Oke, yang terakhir lagi, titik kumpul. Nah, ini namanya titik kumpul. Oke, sekarang apa fungsi yang pertama dari titik kumpul? Setelah keluar dari bangunan atau area yang berbahaya, semua orang harus berkumpul di titik kumpul. Oke, setelah keluar dari bangunan atau area yang berbahaya, semua orang harus berkumpul di titik kumpul. Oke, nah makanya itu ada simbol titik kumpul. Titik kumpul ini memudahkan pada saat keadaan darurat atau bahaya untuk kita sebagai tempat berkumpul ya. Nah, sekarang yang kedua lagi, apa fungsi dari titik kumpul? Digunakan sebagai tempat berkumpul semua orang saat terjadi keadaan darurat atau bahaya. Oke, fungsi yang kedua dari titik kumpul digunakan sebagai tempat berkumpul semua orang saat terjadi keadaan darurat atau bahaya. Yang terakhir lagi, apa fungsi yang terakhir dari titik kumpul? Bertujuan untuk memastikan semua orang aman, lengkap, dan mudah dihitung. Nah ya, fungsi titik kumpul yang terakhir bertujuan untuk memastikan semua orang aman, lengkap, dan mudah dihitung.
Nah, makanya kalau misalnya kita berada dalam keadaan darurat, penting sekali kita untuk berkumpul di titik kumpul. Karena kalau misalnya kita nggak berkumpul di titik kumpul, nanti kita akan sulit dievakuasi dan sulit dihitung. Nah, biasanya kan kalau misalnya dalam keadaan darurat itu, korban-korban yang misalnya ada dalam keadaan darurat itu dicatat dan dihitung. Nah, nanti kalau misalnya Rada nih ada dalam keadaan darurat, tapi Rada nggak berkumpul di titik kumpul, Rada malah berkumpul di tempat yang lain, Rada malah mencar dari orang-orang yang lain. Nah, oke, jadi Rada, ketiga simbol ini sebenarnya berkaitan. Oke, berkaitan. Kenapa berkaitan? Karena ketiga-tiganya ini sebenarnya adalah sama-sama simbol ketika terjadi keadaan darurat atau bahaya. Nah, ini misalnya nih, Rada mendengar bunyi sirine. Rada misalnya lagi di luar, lagi bermain, lagi di museum yang tadi, jalan di museum sama teman-teman Rada, sama guru Rada. Nah, terus bunyi sirine. Nah, ketika mendengar bunyi sirine, kita harus segera mencari simbol jalur evakuasi. Nah, benar sekali. Ketika mendengar bunyi sirine, kita harus segera mencari simbol jalur evakuasi dan mengikuti arah panah pada simbol jalur. Nah, setelah kita mengikuti arah panah dari simbol jalur evakuasi, biasanya kita diarahkan ke titik kumpul ya. Nah, jadi sebenarnya ketiga simbol ini tuh berkaitan. Sirine ini fungsinya untuk sebagai memberitahu orang kalau misalnya ada keadaan darurat atau bahaya. Nah, jalur evakuasinya untuk memberi arah kemana kita harus mengevakuasi diri pada saat keadaan darurat atau bahaya. Nah, titik kumpulnya sebagai tempat untuk kita berkumpul pada saat keadaan darurat atau bahaya. Benar sekali ya. Jadi sebenarnya ketiga ini itu sama-sama berkaitan. Rada kalau misalnya simbol jalur evakuasi, Rada pernah lihat yang aslinya? Belum pernah ya. Sebenarnya memang simbol jalur evakuasi ini biasanya ada di ruang-ruang di dalam bangunan biasanya, ruang tertutup. Kesini. Nah, oke. Biasanya ada ya simbol jalur evakuasi biasanya ada di dalam bangunan. Kalau misalnya di luar bangunan biasanya mungkin titik kumpul karena ada. Nah, jadi ketiga simbol ini itu saling berkaitan karena ketiga simbol ini itu fungsinya sama-sama untuk memberitahu orang kalau misalnya ada keadaan bahaya dan untuk sebagai jalur evakuasi dan titik kumpul. Intinya tiga-tiganya untuk memudahkan kita kalau misalnya ada keadaan darurat atau bahaya. Nah, misalnya tadi tuh kakak contohkan kalau misalnya Rada nih lagi jalan-jalan misalnya sama guru sama teman-teman Rada di museum. Nah, terus Rada mendengar bunyi sirine. Apa yang harus Rada lakukan pertama kali kalau misalnya mendengar bunyi sirine? Kita harus bersiap untuk menyelamatkan diri dan kita harus segera waspada dan juga kita harus mendengarkan instruksi dari guru atau petugas yang ada. Oke, setelah kita bersiap-siap dan mendengarkan instruksi dari guru, kira-kira habis setelah itu kita harus ngapain lagi? Kita harus mencari simbol jalur evakuasi. Setelah kita menemukan nih simbol jalur evakuasinya, apa yang harus dilakukan lagi? Kita harus mengikuti arah
arah panah pada simbol jalur evakuasi sampai kita keluar dari bangunan atau sampai kita menemukan titik kumpul. Nah, berarti tadi kan habis mendengar bunyi sirine, kita mencari simbol jalur evakuasi. Habis itu kita mengikuti arah panahnya. Setelah itu kita sampai di titik kumpul. Oke. Habis di titik kumpul, kita harus berkumpul di titik kumpul karena fungsi dari titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul saat terjadi keadaan darurat atau bahaya. Ya. Nah, pelajaran kita pada siang hari ini. Nah, kan tadi kita udah belajar tentang fungsi-fungsi dari titik kumpul, sirine, dan jalur evakuasi. Rada masih ada yang kurang paham nggak? Atau ada yang merasa sulit gitu untuk memahaminya? Atau ada yang suka ketukar-ketukar? Ada nggak? Enggak. Oke. Karena Rada sudah paham, kita sudahi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa dan doa mulai. Amin. Semoga pembelajaran kita pada siang hari ini bermanfaat ya. Oke, baik Rada. Terima kasih untuk siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.